البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang jarak antara adzan dengan iqamah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar hadis yang dhaif, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu sekedar seorang itu selesai dari makannya. Hadis ini dhaif, tetapi disebutkan oleh para ulama bahwa antara adzan dengan iqamah di situ adalah ada jarak. Demikian juga di salat maghrib. Kemudian berikutnya hadis nomor 190. Ini disebutkan tentang permasalahan bahwa la yu'adzin ila mutawaddi, tidak ada atau tidaklah yang adzan kecuali orang yang berwudu. Hadis ini juga dhaif. Sehingga disebutkan oleh para ulama tidak mengapa seorang yang tidak berwudu untuk beradzan, walaupun yang afdal adalah dalam keadaan wudu. Berikutnya hadis nomor 191. Walahu, yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Ziyad bin Harits radhiyallahu anhu, dari sahabat Ziyad bin Harits radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini dhaif. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam, di situ ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, dia dalam keadaan dhaif. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man adzana fa huwa yuqim, barang siapa yang adzan maka dialah yang iqamat. Wa dha'afahu aidan, demikian juga Imam At-Tirmidzi mendhaifkan. Berikutnya wali Abi Daud, sebagaimana disebutkan oleh Imam Daud, hadis ini juga dhaif. Di situ ada Muhammad bin Amr Al-Waqifi, Abu Sahal Sadid, sangat lemah sekali. Hadis ini juga dhaif. Min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, sungguhnya beliau mengatakan, ana ra'aitu yakni adzan, aku melihatnya yakni adzan. Wa ana kuntu uridu, dan aku menginginkannya. Qala, maka Nabi mengatakan, fa'aqim anta, maka iqamalah engkau. Yani beliau yang adzan, kemudian Nabi memerintahkan untuk iqamat, tapi hadis ini dhaif. Wa fihi dha'fun aidan, soal Ibnu Hajar bahwa di sini dhaif juga. Lalu bagaimana sekarang siapa yang dia itu iqamat? Disebutkan oleh para ulama bahwa disukai bahwa yang iqamat itu adalah man tawalla adzan, yang dia itu melakukan adzan. Walaupun hadis ini dhaif, tapi demikian yang rajih, sebagaimana perbuatan Bilal. Beliau yang adzan, demikian juga beliau yang iqamat. Berikutnya hadis wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sering kita sebutkan bahwa Ibnu Hajar menyebutkan hadis dhaif. Beliau sengaja, tetapi untuk apa? Untuk dipelajari permasalahan ini. Hadis ini dhaif, di situ dari jalan Yahya bin Ishaq. Yahya bin Ishaq an Syarik. Dan Syarik Al-Qadi ini adalah dhaif. Di sini dhaif. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muadzin amlaku bil adzan, orang yang adzan itu yang menguasai adzan, yakni yang pantas untuk dia itu adzan. Wal imam amlaku bil iqamah, dan imam yang lebih menguasai iqamat, yakni salat itu ditegakkan apabila imam itu mengizinkan atau semisal itu. Rawi Ibnu Adi, sungguh Ibnu Adi wa dha'afahu, dan beliau mendhaifkan, tetapi kita sebutkan di sini dhaif. Walil Baihaqi nahwuhu, sungguh Imam Baihaqi demikian juga semisal itu. An Ali, dari Ali, min qaulihi, dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan disebutkan di situ adalah sanadnya sahih. Jadi ini adalah ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa adzan itu adalah yang menguasai atau yang mengetahui itu adalah orang yang tukang adzan. Sedangkan imam, maka dialah yang menentukan kapan itu iqamat. Dari sini disebutkan para ulama bahwa yang menentukan itu adalah adzan, itu adalah imam. Ana Bilalan kana ya'tin Nabi qabla salatil fajr. Disebutkan bahwa Bilal dulu
mendatangi Nabi sebelum dilakukan sholat fajar. Dan Nabi waktu itu beliau bersandar di bagian kanan badannya. Kemudian Nabi mengizinkan untuk sholat, maka ditegakkanlah sholat. Kemudian berikutnya hadis nomor 195. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, sebutkan adalah hadis ini sahih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Hadis ini sahih. Rawi Nasai sekali Imam Nasai wa sahawi Ibnu Khuzaimah beliau mensahihkan. Hadis ini menunjukkan bahwa antara adzan dengan iqamat maka itu adalah waktu yang mustajabah, yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya seorang untuk berdoa di waktu itu. Fi hadzal hadis dalalah ala anal waqt bainal adzan wal iqamah min awqatil ijabah. Hadis ini menunjukkan bahwa antara adzan dan iqamat itu adalah waktu mustajabah. Bagaimana kalau dia sholat, maka itu lebih bagus. Dalam artian ketika dia sujud, Nabi menyebutkan aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru minad du'a fihi, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi ketika antara adzan dan iqamat kemudian kita sholat rawatib umpamanya, maka bagus untuk kita berdoa ketika sujud tersebut. Kemudian hadis yang terakhir di babul adzan ini, ya, di kitab sholat, hadis nomor 196 tentang doa seseorang ketika mendengar adzan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sunni Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang berkata, yakni berdoa ketika mendengar adzan, ketika mendengar panggilan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ini doanya ya. Doa ini hendaknya dihafalkan ya. Doa yang bagus di sini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, pemilik doa yang sempurna ini, wa sholatil qaimah, dan sholat yang tegak, yang didirikan. Ati Muhammad, berikanlah Nabi Muhammad, jadi kalau diwasolkan ati Muhammad dalil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad itu wasilah dan keutamaan. Wab'athu, dan bangkitkanlah dia maqamam mahmudanil ladzi wa'ata, kedudukan yang bagus, alladzi wa'atahu, yang engkau janjikan ya Allah kepada dia. Barang siapa mengucapkan doa ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah. Ini sampai di sini saja. Ya, halat lahu, maka halal bagi dia, berhak untuk dia itu syafaati, syafaatku, yakni syafaat Nabi SAW yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahu al-arba'ah, disebutkan oleh yang 4, Imam Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Maka hadis ini menunjukkan apa? Tentang keutamaan doa ini. Demikian juga dalam Sahih Muslim disebutkan tentang keutamaan doa ini. Kemudian disebutkan makna rabb hadhihi da'wah, pemilik doa ini, yakni pemilik lafaz adzan ini, ya. Demikian disebutkan. Halal untuk dia, pantas untuk dia itu syafaatku. Disebutkan para ulama, yakni yasiru fi inayati Rasulillah, mendapatkan bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Kalau dia masuk neraka, maka diberikan syafaat untuk kemudian diringankan atau dikeluarkan dari api neraka. Demikian juga kalau masuk surga, mungkin kemudian mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Demikian maknanya halat lahu syafaati. Sebutkan di sini sebelum selesai kita menyebutkan tentang babul adzan, tentang mengangkat suara ketika adzan, disebutkan bahwa itu adalah rukun dari adzan untuk dikuatkan suara. Apabila sudah ada pengeras, maka ini sudah mencukupi. Demikian juga boleh nggak seseorang untuk membangun adzan? Maksudnya kalau yang pertama adzan, di tengah-tengah adzan itu dia umpamanya tidak mampu meneruskan, maka boleh untuk yang lainnya melanjutkan. Ya, seperti ini boleh disebutkan. Demikian juga ucapan as-sholatu fi rihal atau shollu fi buyutikum. Salatlah ar-rihal di rumah kalian, atau shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, maka ini masruh. Sebagaimana dalam
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga yang lainnya. Kapan itu? Ketika hujan, demikian juga bahkan ketika dalam keadaan becek dan sebagainya diperbolehkan. Lafadznya bermacam-macam. Ada di situ shallu fi buyutikum atau as-shalah, shallu fi rihalikum, ya. Demikian juga shallu fi rihalikum atau shallu fi buyutikum. Letaknya disebutkan di situ ada 3. Boleh ketika selesai adzan, ya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Nasai. Boleh untuk ketika mengucapkan hayya 'alas shalah diganti dengan ini. Shallu fi buyutikum. Shallu fi buyutikum baru yakni hayya 'alal falah. Demikian. Demikian juga boleh juga hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alal falah, kemudian shallu fi rihalikum. Boleh. Ini 3 keadaan. Kapan manusia itu berdiri ketika iqamat untuk melakukan sholat? Sebutkan tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Boleh setelah selesai iqamat kemudian baru berdiri. Boleh ketika waktu mati sholat kemudian berdiri. Demikian. Karena tidak ada hadis yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Ketika berdiri untuk kemudian melakukan sholat, boleh ketika waktu mati sholat kemudian berdiri, atau di awal, atau mungkin ketika selesai, boleh. Sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.